Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para hadirin jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan al-mubahat fis shalah. Perkara-perkara yang dimubahkan atau dibolehkan di dalam ibadah salat. Berikut ini ada beberapa hal yang mubah dilakukan di dalam salat. Yang pertama, berjalan sedikit karena ada hajat. Dasarnya adalah riwayat yang derajatnya hasan, terdapat di Sunan An-Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi, dari jalan sahabat yang mulia, dari jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fil bait wal babu alaihi mughlaq, faji'tu fastaftahtu famasha fafataha li thumma raja'a ila musallah wa wasaftu annal baba fil qiblat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau biasa salat sunnah di dalam rumah, sedangkan pintu rumah ketika itu tertutup. Ini Ibunda Aisyah yang bercerita. Lalu kata Ibunda Aisyah, aku datang, kemudian aku minta dibukakan pintu. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan membuka pintu untukku. Kemudian Nabi kembali lagi ke tempat salatnya. Tentu dalam kondisi tidak membatalkan salat. Dan kata Ibunda Aisyah, aku mengira bahwa pintu itu berada di arah kiblat. Jadi dari riwayat ini jelas sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya beliau berjalan sedikit karena ada hajat. Aisyah mau masuk ke dalam rumah. Nabi membukakan pintu terlebih dahulu tanpa berucap apapun. Kemudian kembali ke tempat salatnya dan melanjutkan salatnya. Barakallahu fikum. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, di sini para ulama menyatakan berjalan sedikit beberapa langkah ke depan atau mungkin ke belakang atau beberapa langkah ke kanan ke kiri ketika berhajat di dalam salat ini diperbolehkan. Baik. Contoh yang lainnya tentu tidak mesti membukakan pintu ya. Kita misalkan berhajat tadinya salat berdua, ya salat berdua itu kan sejajar. Begitu ya, bersama dengan imam. Ketika ada makmum yang lain yang kemudian mau ngikut ke salat kita, maka di saat itu misalkan kita diberi isyarat, maka kita boleh berjalan melangkah ke belakang sedikit untuk bisa ya yang lain bergabung dengan kita menjadi makmum ya di belakang imam. Dan hal-hal yang lainnya ketika berhajat boleh berjalan beberapa langkah ya di dalam salat. Berikutnya para jamaah yang dirahmati Allah, menggendong anak kecil di dalam salat juga dibolehkan. Dasarnya adalah riwayat dari Abi Qatadah. Riwayat ini sahih, terdapat di Sahih Al-Bukhari juga di Sahih Muslim. Beliau menyatakan, yakni Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilun Umamah bint Zainab binti Rasulillah wa li Abil As ibn Rabi'. Fa idza qama hamalaha wa idza sajada wada'aha. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Nabi pernah menggendong cucunya yang bernama Umamah ketika sholat, yakni dari putri beliau Zainab, kemudian dari Abil As bin Rabi. Maka apabila Rasulullah berdiri, beliau menggendongnya, dan apabila beliau bersujud, beliau meletakkan cucunya ini. Maka riwayat ini menjelaskan kepada kita menggendong anak kecil ketika berhajat, ya, di dalam sholat itu dibolehkan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya, membunuh makhluk yang bernyawa di dalam sholat juga dibolehkan. Membunuh makhluk yang berbahaya, ya. Membunuh makhluk yang berbahaya yang bisa memadarati kita di saat kita sholat, ini dibolehkan. Dasarnya riwayat yang sahih dari riwayat Ibnu Huzaimah dari jalan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara biqatlil aswadain fi shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk membunuh dua makhluk hitam di saat salat. Al-aswadain. Dua makhluk hitam yang dimaksud adalah aqrab dan hayyah, yakni kalajengking dan ular. Dua hewan ini, para jamaah, ini binatang berbisa. Di saat kita sholat, ketika ada dua binatang ini tentu membahayakan kita. Maka ya boleh di saat kita sholat kita bunuh dulu. Ya, kita bunuh dulu binatang ini sampai kemudian kita menyelesaikannya untuk kita selanjutnya melanjutkan sholat. Barakallahu fikum. Tentu para jamaah yang dirahmati Allah, dalam kondisi kita tidak membatalkan sholat, gitu. Maka tidak ada ucapan apapun, begitu ya, di saat kita membunuh, karena kita masih dalam kondisi sedang sholat. Misalkan ketika kita sholat, di sajadah kita lewat kalajengking yang mendekati kaki kita, apa yang dilakukan? Bunuh dulu, karena Nabi memerintahkannya. Sesimpel mungkin membunuhnya, begitu ya. Kalau mendekati kaki berarti yang paling simpel diapain, Pak? Yang paling simpel ngebunuhnya diapain? Diinjak, kan begitu? Diinjak sampai dia mati. Ketika menginjak, ya tidak ada ucapan apapun. Kalau kita berucap-ucap bisa batal sholat kita. Ya, jangan sambil mengucapkan mampus kok. Ya. Nah, kalau ada ucapan manusia batal sholat kita. Tapi kalau sekedar injakan kaki sampai kemudian binatang itu mati, ini tidak membatalkan sholat. Artinya ini perkara yang dibolehkan dalam sholat. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Ada ular hitam lewat, gitu ya, di sejadah kita. Baru kemudian begini, gitu. Baik, para jamaah. Apa yang dilakukan? Selesaikan dulu, ya, selesaikan dulu. Kalau kita bawa pistol, tembak saja, begitu. Baik, para jamaah. Setelah itu boleh melanjutkan sholat. Tapi ya kalau bahaya-bahaya banget batalkan saja dulu, gitu ya. Baik. Yang berikutnya, menoleh dan berisyarat jika dianggap sangat penting. Jadi noleh dalam sholat ketika berhajat ini dibolehkan. Dasarnya riwayat dari Jabir radhiyallahu taala anhu. Riwayat yang sahih terdapat di Sahih Muslim, juga di Sahih Sunan An-Nasa'i. Dari Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shallaina." Rasulullah pernah sakit, lalu kami salat wara'ahu, di belakangnya. Wa huwa qa'idun. Sedangkan beliau dalam posisi duduk. Faltafata ilaina. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menoleh kepada kami. Nabi menoleh di dalam salatnya kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi melihat kami dalam keadaan berdiri. Kemudian Nabi pun memberi isyarat. Setelah menoleh, kemudian Nabi memberi isyarat. Memberi isyarat kepada kami, yakni para sahabat, supaya duduk. Maka kemudian kami duduk sebagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada perbincangan di kalangan para ulama tentang kondisi imam yang duduk.
Begitu ya. Sebagian penjelasan menyatakan kalau imam itu sedang sakit, dia tidak bisa berdiri sempurna di dalam sholat, sebaiknya mewakilkan kepada yang lain. Begitu ya. Artinya jangan maksakan jadi imam ketika sedang sakit sehingga harus ngimamin dalam kondisi duduk. Begitu ya. Karena imam dalam kondisi berdiri dengan imam dalam kondisi duduk tentu lebih utama yang bisa berdiri. Ya, alhamdulillah imam-imam di masjid kita rata-rata punya badal, begitu ya. Artinya ada imam satu, imam dua. Nah, ini fungsinya ketika imam satu berhalangan dalam kondisi sakit misalkan, dia tidak bisa berdiri sempurna di dalam sholatnya, maka imam kedua yang menggantikan, itu lebih baik. Tapi kalaupun ternyata para jamaah yang dirahmati Allah, kondisinya seperti itu, imamnya kemudian dalam kondisi duduk, nah, ini ada perbincangan di kalangan para ulama, apa yang semestinya dilakukan oleh makmum. Dalam madhab Hambali, seperti konteks hadis ini, para jamaah yang dirahmati Allah, makmum juga harus duduk. Harus duduk ngikutin sholatnya imam. Ya, karena imam dijadikan untuk diikuti. Apabila duduk, maka duduklah makmum. Barakallahu fikum. Kecuali duduknya itu di pertengahan sholat. Ini dalam madhab Hambali ya. Kalau imam ketika memulai sholatnya berdiri, kemudian di pertengahan sholat ada sesuatu yang menghalanginya untuk berdiri, mungkin rasa sakit atau yang lainnya, sehingga dia melanjutkan ngimamin dalam kondisi duduk. Maka dalam kondisi seperti ini, makmum yang kondisinya tidak ada halangan apapun, dia tetap melanjutkan sholatnya dalam kondisi berdiri walaupun imamnya duduk. Barakallahu fikum. Sebagian ulama menjelaskan bahwa tidak boleh ngikutin imam yang sholatnya duduk. Sebagian juga mengatakan kalau memang imamnya duduk dan makmum tidak punya uzur apapun untuk duduk, artinya makmumnya sehat-sehat saja, maka makmum tetap sholat dalam kondisi berdiri. Allahu a'lam bissawab. Baik para jamaah, yang jadi masalah di sini adalah kaitannya dengan masalah menolehnya dan berisyaratnya. Artinya pembahasan bab kita tentang perkara yang dibolehkan dalam sholat, poinnya kita ambil di sini masalah menoleh dan berisyarat. Nabi menoleh ke belakang ke para sahabat yang sholatnya ketika itu berdiri, padahal Nabi duduk. Kemudian Nabi berisyarat supaya para sahabatnya ikut duduk. Allahu a'lam bissawab. Dari sini para ulama menjelaskan boleh menoleh dan berisyarat ya ketika dianggap diperlukan. Contoh yang lain para jamaah, misalkan kita bawa anak ketika sholat dan anak ini misalkan mau melakukan sesuatu yang bisa mengganggu ya suasana sholat berjamaah, maka kita berisyarat kepada anak kita. Mungkin kita pegang tangannya atau mungkin ketika dia menoleh ke kanan ke kiri, kepalanya tidak diam, kemudian kita isyaratkan supaya kepalanya lurus ke depan ke arah kiblat, maka ini diperbolehkan. Dan selayaknya orang tua ya melakukan itu di saat membawa anaknya dan anaknya melakukan sesuatu yang mengganggu kekhusyuan sholat berjamaah. Berikutnya, boleh meludah pada pakaian atau mengeluarkan sapu tangan, mengeluarkan tisu yang ada di dalam sakunya ya ketika berhajat, seperti kondisi orang yang sedang flu, orang yang sedang sakit, orang yang sedang batuk para jamaah, atau orang yang sedang alergi bersin, mungkin saja ya terjadi hal-hal yang sifatnya dadakan di dalam sholat, maka boleh dia mengeluarkan sesuatu atau bahkan dengan bajunya. Kalau bajunya agak panjang, misalkan dia mengusap ya hidungnya yang ada ingusnya atau hidung yang sedang meler. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, gerakan itu semua dibolehkan di dalam sholat ya, seperti yang pernah kita bahas pada riwayat Jabir ya. Di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu disebutkan bahwa tidak boleh meludah ke arah depan di saat sedang sholat. Kemudian diberikan solusi, hendaknya meludah ke sebelah kiri di bawah kakinya. Di bawah kakinya.
Nah, ini menunjukkan bahwasannya hal seperti ini dibolehkan di dalam sholat. Dengan demikian, ya kita menyelesaikan ludah kita atau ingus kita di dalam sholat dengan sesuatu yang kita ambil dari saku atau dengan ujung dari baju kita, tentu ini diperbolehkan. Kemudian boleh menjawab salam dengan isyarat. Boleh menjawab salam dengan isyarat. Dasarnya riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Quba yusalli fihi. Pada suatu hari Nabi keluar pergi ke daerah Quba. Yang di situ ada masjid disebut Masjid Quba, dan Nabi salat di sana. Kemudian faja'athul ansar. Di saat beliau sedang salat, datanglah kaum Ansar. Fasallamu alaihi. Kemudian mereka mengucapkan salam kepada Nabi wa huwa yusalli, padahal Nabi sedang salat. Qala faqultu li Bilal. Kemudian aku berkata kepada Bilal, "Kaifa ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim hina kanu yusallimuna alaihi wa huwa yusalli?" Bagaimana engkau melihat, engkau menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya kaum Ansar yang mengucapkan salam kepada beliau padahal beliau sedang salat? Apa yang kau lihat? Bagaimana Nabi menjawab salamnya kaum Ansar ini? Qala, kemudian Bilal bin Rabah mengatakan, yaqulu hakadha. Ya, beliau berbuat seperti ini, berisyarat seperti ini. Kemudian Bilal membuka telapak tangannya dan Ja'far bin Aun membuka telapak tangannya juga. Bilal menjadikan bagian bawah telapak tangannya itu mengarah ke bawah dan menjadikan punggung telapak tangannya mengarah ke atas. Jadi berisyaratnya begini. Diangkat saja tangannya seperti ini. Ya. Jadi bukan dadah-dadah ya. Baik, para jamaah dirahmati, diangkat saja ya, diangkat saja tangan kanannya ya, telapak tangannya mengarah ke bawah, punggung telapak tangannya mengarah ke atas. Berarti diangkat sederhana seperti ini. Ini isyarat menjawab salam di saat sedang salat. Ya, bisa saja kita misalkan sedang sholat di kamar kita, sholat sunnah, kemudian istri masuk mengucapkan salam. Maka cara jawabnya berisyarat seperti ini. Begitu. Barakallahu fikum. Berikutnya para jamaah, dibolehkan mengucapkan tasbih bagi laki-laki ketika membenarkan atau ketika mengingatkan imam yang keliru. Adapun bagi perempuan dibolehkan tepuk tangan bila terjadi sesuatu di dalam salat. Baik para jamaah. Dasarnya riwayat Sahal bin Sa'ad bahwa Nabi SAW bersabda, "Ya ayuhan nas, ma lakum hina nabakum syai' fis salah, akhadtum fit tasfiq." Mengapa ketika terjadi sesuatu pada kalian dalam salat, kalian bertepuk tangan? Padahal kata Nabi, innamat tasfiq lin nisa. Tepuk tangan itu untuk kaum perempuan saja. Begitu para jamaah. Jadi sebetulnya Pak, budaya perempuan itu untuk budaya tepuk tangan itu untuk perempuan. Nah, di zaman ini yang suka tepuk tangan siapa? Laki-laki ya. Laki-laki tepuk tangan. Ini para jamaah yang dirahmati Allah, untuk perempuan saja. Laki-laki itu jadi enggak tepuk tangan, Pak. Laki-laki tidak tepuk tangan. Yang tepuk tangan itu perempuan. Barakallahu fikum. Baik. Dan itu pun ketika berhajat di dalam sholat. Ya, jadi jangan dijadikan hobi. Apa hobinya? Tepuk tangan. Ya. Tiap ada acara orang naik ke panggung ditepukin, gitu ya. Barakallahu fikum. Ini sesekali saja, itu pun di dalam sholat, dan yang melakukannya perempuan, bukan laki-laki. Bukan laki-laki. Nabi menegur, kenapa kalian pada tepuk tangan ketika terjadi sesuatu pada sholat, di dalam sholat? Karena tepuk tangan itu hanyalah untuk kaum perempuan. Mana bahu syai' fi sholatihi faliyakul subhanallah. Kalau terjadi sesuatu pada sholat yang mesti kita ingatkan, kita benahi, maka ucapkanlah subhanallah. Fa innahu la yasma'uhu ahadun hina yaqulu subhanallah illa iltafat. Karena sesungguhnya tak seorang pun yang mendengarkan ucapan subhanallah melainkan dia pasti akan
menoleh. Ya, artinya dia terperingatkan dengan itu. Barakallahu fikum. Jadi ngucapin tasbih dalam sholat untuk memberikan peringatan atau ketika terjadi sesuatu dibolehkan. Barakallahu fikum. Nah, itu cara mengingatkan imam ketika terjadi kesalahan di dalam sholat. Caranya bertasbih para jamaah yang dirahmati Allah. Dan tasbih ini tidak merusak sholat. Nabi ketika menyebutkan tentang sholat, innama huwa takbir wa tasbih wa tahmid. Di dalam sholat itu ya isinya itu. Sholat itu doa. Di dalamnya takbir, tasbih, ya tahmid. La yasluh min kalam min nasyai. Tidak boleh ada ucapan manusia di dalamnya sedikit pun. Karena sesungguhnya di dalam sholat itu zikir dan doa. Maka ketika terjadi sesuatu, cara menegurnya, mengingatkannya dengan mengucapkan tasbih. Jadi jangan teguran pakai lisan. Pak Imam salah. Ya. Nah, kalau begitu ya batal sholatnya. Ya. Pak Imam, ya ini rakaat kedua. Kenapa berdiri? Duduk lagi. Ya. Nah ini batal sholatnya. Tapi dengan kalimat tasbih, subhanallah. Untuk perempuan ketika diimami oleh sesama perempuan ada kekeliruan, caranya tepuk tangan. Cara tepuk tangannya gimana? Nah, ini ibu-ibu harus tahu. Cara tepuk tangannya gimana? Oh, yang lumrah tepuk tangan di kita gimana, Pak? Telapak tangan ketemu telapak tangan. Begitu kan? Kayak nepukin merpati gitu. Toib para jemaah. Nah, dalam sholat tidak seperti itu. Ada beberapa penjelasan di dalam beberapa mazhab. Sebagian mengatakan caranya punggung telapak tangan ditepukan ke bagian dalam telapak tangan kiri, begini. Begitu ya. Sebagian mengatakan 2 jari saja, 2 jari. Karena ya ini perempuan kondisinya. Toib para jemaah. Sebagian mengatakan begini. Telapak tangan kanan itu ditepukan ke punggung telapak tangan kiri. Begitu. Barakallahu fikum. Ini dipraktekkan oleh siapa? Perempuan di dalam sholat. Kalau laki-laki dengan tasbih, ya. Taib. Kalau misalkan kita berdua sholat sama istri, kita imamnya. Kemudian kita salah. Apa yang dilakukan oleh istri? Iya, tepuk tangan. Dan kita sebagai imam harus paham. Kalau istri tepuk tangan, oh berarti ada yang salah. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Allahu a'lam bis-shawab. Taib. Subhanallah itu fungsinya mengingatkan ya. Mengingatkan imam. Nah, dalam kondisi tertentu imam itu ya dia dengan bacaan ini akan teringatkan, tapi dalam kondisi tertentu dia tidak bisa merubah gerakannya. Contoh imam sudah berdiri yang seharusnya dia tasyahud misalnya. Ya, imam malah berdiri. Nah, kalau sudah berdiri, imam tidak boleh lagi duduk. Tapi makmum tetap baca tasbih, mengingatkan subhanallah. Begitu ya. Kalau sudah mengatakan subhanallah, posisi imam sudah berdiri tegak. Gak mungkin imam duduk lagi. Maka cukup tasbih saja. Jangan tasbih berkali-kali nyuruh imam duduk. Ya, jadi seolah-olah tasbih itu menyuruh imam supaya duduk begitu. Subhanallah. Ya, imam kan tetap berdiri, nggak mungkin dia duduk lagi. Ayo diulangi lagi. Subhanallah. Ya, tetap juga akhirnya dikencengin gitu. Ini seolah-olah nyuruh imam duduk, padahal posisi imam sudah tidak mungkin bisa duduk. Nanti diganti saja sama sujud sahwi. Nah, demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi jangan kalimat subhanallah itu bukan kalimat untuk memaksa imam gitu ya. Tapi untuk memperingatkan imam. Berikutnya, memberitahukan imam yang bacaannya keliru, membenarkan bacaan imam yang bacaannya keliru. Baik, dasarnya riwayat Abdullah bin Umar bahwasanya Nabi SAW shalla salatan faqara'a fiha falubisa alaihi. Falamman sarafa qala li Ubay as-salait ma'ana qala na'am qala fama mana'aka. Nabi mengerjakan satu salat lalu membaca ayat Al-Qur'an yang ada kekeliruan di dalamnya.
Ketika selesai dari sholat, Nabi bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab salah satu sahabat yang ahli di bidang Quran. Kata Nabi kepada Ubay bin Ka'ab, apakah engkau sholat berjamaah bersama kami? Kata Ubay, na'am, iya. Beliau bertanya lagi, gerangan apakah yang menghalangimu untuk melarang bacaanku? Artinya kenapa tadi nggak ditegur? Saya baca surat salah, baca ayat keliru. Kenapa engkau tidak menegur aku? Nah, pertanyaan Nabi seperti ini, pernyataan Nabi seperti itu kepada Ubay bin Ka'ab berarti menunjukkan bahwa membenarkan bacaan imam di dalam sholat itu dibolehkan. Dan memang seharusnya dibenarkan ketika imam baca ayat yang keliru. Barakallahu fikum. Dan terkadang imam itu lupa, kan begitu ya. Baca surat, ya kalau mungkin surat-surat juz amma ad-duha ke bawah ini jarang dibenerin gitu ya. Tapi kalau sudah giliran baca surat-surat panjang atau mungkin ayat-ayat pilihan, kadang imam itu ya keliru di dalam membaca atau mungkin ngeblank begitu ya. Ngeblank, ya lupa lagi, dilupakan. Maka dalam kondisi seperti itu ya makmum membenarkan bacaan imam. Membenarkan bacaan imam. Maka para jamaah yang di belakang imam itu seharusnya orang-orang yang minimalnya sama hafalannya dengan imam. Ya. Kalau standar nasional Indonesia hafal juz amma saja sudah kayaknya banyak begitu ya. Baik para jamaah. Ya setidak-tidaknya hafal juz amma yang sering dibaca oleh imam. Itu yang di belakang imam. Jadi ketika imam ada kekeliruan, yang di belakang imam ini bisa membenarkan. Kalau di Masjidil Haram ya, Nabawi atau Masjidil Haram itu ada petugas khusus para jamaah. Jadi hafidh mutkin, orang yang hafal Al-Qur'an 30 juz mutkin, dan dia menjadi istilahnya pendamping dari imam ya, imam masjid. Jadi imam membaca surat apapun, ayat pilihan yang manapun ya, itu akan diketahui oleh yang di belakangnya. Ketika ada kekeliruan, maka yang di belakangnya bisa mentashih, membenarkan. Nah, demikian. Nah, terkadang kita ini kalau salat berjamaah kadang nyelonong aja di belakang imam. Ya, padahal ini salat jahriyah. Nah, seharusnya yang di belakang imam ini yang setidaknya punya hafalan yang sama dengan si imam. Kemudian dia mengerti tentang fikih ibadah salat. Ya, supaya tidak salah-salah ketika ada hal-hal yang terjadi di dalam salat. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian ketika membenarkan pun diupayakan ya, jangan ketika imam itu salah langsung dibenarkan. Bisa jadi berhentinya imam itu bukan karena lupa. Paham? Berhentinya imam bisa jadi dia sedang narik nafas dulu. Begitu ya. Jadi makmum tuh jangan mentang-mentang dia hafal yang dibaca imam kemudian mandek sedikit langsung dibenarkan. Enggak begitu, tunggu aja dulu. Barangkali dia sedang tarik nafas, mengatur nafasnya dulu. Kalau ternyata lama juga begitu, sudah beberapa detik kok enggak lanjut-lanjut, oh berarti dia sedang lupa. Maka beri dulu kesempatan. Imam mengingat sendiri ya hafalan bacaannya, kemudian dia bisa membenarkan sendiri bacaannya, itu lebih baik. Maka beri kesempatan dulu, hormati dulu dia untuk mengingat-ingat apa yang sedang dibaca. Baik para jamaah, kalaupun ternyata mentok terus gitu ya, diulang pas daerah situ mentok lagi, diulang lagi mentok lagi sampai 3 kali, maka boleh yang di belakangnya kemudian ikut membantu mentashih, membenarkan. Dan usahakan yang membenarkan tuh orang yang di belakangnya persis. Jangan yang di pojok kiri sop kelima. Nah, ini nanti saling bersautan. Ya, imam sudah dia sedang ngeblank begitu ya. Kemudian banyak yang membenarkan bersahutan. Ini akan membingungkan imam. Barakallahu fiikum. Akhirnya kadang jalan pintasnya diganti surat. Ya. Jadi Al-Ikhlas gitu. Nah, ini surat yang paling aman sepertinya. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi yang membenarkan itu siapa?
Yang di belakang imam. Tadilah kenapa yang di belakang imam ini harus orang-orang khusus, supaya ketika ada kejadian seperti itu ya tidak membuat suasana sholat jadi kacau. Nah, kadang ada orang itu karena dia merasa hafal, sedangkan yang merasa hafal itu misalkan ada 5-10 orang ya pada makmum ini, semua saling bersahutan. Nah, ini akan menjadikan suasana sholat berjamaah tidak nyaman. Begitu ya. Biarkan, kasih kesempatan orang yang di belakang imam yang membenarkannya. Kita yang jauh di sop keberapa enggak usah ikut-ikutan. Nah, demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Barakallahu fikum. Terakhir, boleh menangis di dalam salat. Dasarnya riwayat Ali, beliau berkata, "Maka nafina faris yauma badrin ghairal miqdad wa laqad ra'aituna wa ma fina illa naim illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta syajaratin yusalli wa yabki hatta asbah." Kata sahabat Ali, tidak ada prajurit berkuda pada perang Badar selain daripada Miqdad. Sungguh saya melihat, maka nafina faris yauma badr ghairil miqdad wa laqad ra'aituna, aku melihat kami, ya melihat semuanya, wa ma fina illa naim, dan tidak ada di antara kami melainkan semuanya tertidur nyenyak, illa Rasulullah, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kondisi perang, semua lelah, semua letih ya, dengan perjuangan, dengan tenaga yang dikuras, tertidur semua kecuali Rasulullah. Beliau sholat di bawah sebuah pohon sambil menangis sampai datangnya waktu subuh. Jadi menangis di dalam sholat dibolehkan, tapi ya juga jangan keterlaluan Pak ya. Ada sebagian orang ketika misalkan qiyamul lail begitu ya, imamnya merdu sekali membawakan bacaan surat itu menghanyutkan hatinya para makmum, masya Allah begitu ya. Ya terkadang ditinggikan suaranya di kalimat-kalimat tertentu yang menjelaskan tentang azab mungkin begitu ya. Barakallahu fikum, sehingga orang yang paham apa yang dibaca imam terharu, akhirnya sedih ya, kemudian akhirnya nangis. Nah, silahkan nangis, namun para jamaah jangan juga berlebih-lebihan ya, karena kita pernah mendapati Pak ya, ketika sholat malam biasanya di bulan Ramadan itu jam 2 malam itu makmumnya nangis yang tidak terkendali begitu ya, sampai sampai bersuara nyaring, kemudian dengan nada yang tinggi. Allahu a'lam dia sedang mengingat apa begitu ya. Allahu a'lam juga apakah dia paham yang dibaca imam ataukah dia ngingetin hutang yang enggak kunjung lunas gitu ya, ngingetin istri yang cerewet atau apa, enggak tahu di benaknya apa, tapi nangisnya nangis sejadi-jadinya. Akhirnya makmum yang lain bukan fokus ke bacaan imam, akhirnya terganggu dengan suara tangisan. Silahkan nangis, tapi jangan, ya bahasa orang kita, jangan lebay lah begitu ya. Ini bukan sedang sendirian kita sholat, sedang bersama jamaah yang lain gitu ya. Kalau sedang sendirian ya silahkan ya, walaupun para jamaah esensinya bukan tangisannya itu, tapi sholatnya itu, silahkan nangis ya. Baik para jamaah, demikian ya. Allahu a'lam bishawab. Sampai di sini, nanti kita lanjutkan pembahasan berikutnya, satu bab lagi sebelum kita membahas salat sunnah. Nanti ada pembahasan tentang perkara-perkara yang membatalkan salat. Allahu a'lam bishawab. Sampai di sini para jamaah, jika ada pertanyaan sebelum ditutup dipersilahkan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gempa. Barakallahu fikum. Baik para jamaah, Allahu a'lam ya, mana yang lebih afdal, saya saat ini belum bisa jawab ya, karena ini butuh fatwa para ulama begitu ya. Butuh fatwa para ulama, dan tentu ya masing-masing orang
dengan keteguhan imannya gitu. Dia bisa melihat kondisinya, apakah dengan dia melanjutkan sholat dia akan selamat ataukah celaka. Ketika celakanya kemudian menjadikan dia insya Allah mati dalam kondisi husnul khotimah, ya, mati sedang ibadah itu diantara tanda ya husnul khotimah. Ataukah dia merasa saya ingin menyelamatkan diri saja, begitu ya, karena waktu sholat juga masih ada, begitu ya, waktu sholatnya masih panjang, kemudian dia bisa sholat ketika kondisi sudah tenang, gitu ya. Allahu a'lam, ini mana yang paling utama, saya tidak bisa jawab sekarang, gitu ya. Demikian. Barangkali ada fatwa ulama, nanti kita cek dulu Pak ya. Tapi ala kulli hal, kondisi darurat itu membolehkan ya sesuatu yang mahdzur, yang terlarang. Asalnya meninggalkan sholat tanpa uzur ketika jamaah itu tidak boleh. Tapi ketika ada hajat tertentu yang menjadikan kita berhajat terhadap sesuatu mendesak, ya, ini tentu masuk kaidah ad-darurat tubihul mahdzurat, ya, kondisi darurat itu membolehkan sesuatu yang terlarang. Asal hukumnya tidak boleh kita meninggalkan sholat berjamaah tanpa ada uzur, tapi ketika ada uzur boleh. Kita berhajat, buang hajat, kebelet pipis misalkan, atau kondisi-kondisi tertentu. Demikian. Allahu a'lam. Anggap saja saya belum jawab masalah ini ya. Ya, barangkali ada fatwa ulama ya dalam masalah ini yang tidak saya ketahui. Ada lagi? Boleh, tapi untuk dia saja. Ya, untuk dia saja. Karena kalimat tahmid termasuk bacaan sholat. Artinya bukan untuk diperdengarkan sehingga ditashmid oleh orang di samping kita, ya. Nah, kalau sudah seperti itu, ini namanya tanya jawab begitu. Ini saling sahut menyahut. Ya, misalkan kita bersin, cukup alhamdulillah untuk kita saja. Alhamdulillah. Gitu. Jangan dijaharkan dengan harapan nanti saudara kita mendoakan. Karena itu pernah terjadi di masa Nabi, ditegur oleh Nabi. Demikian. Jadi jangan dijaharkan alhamdulillah. Kemudian nanti di samping kanannya karena mendengar yarhamukallah. Jawab lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Syukron ya. Nah, ini jadinya bukan sholat. Jadi cukup dibaca untuk kita saja. Alhamdulillah. Begitu ya. Allahu a'lam. Kalau di luar sholat dijaharkan. Dijaharkan supaya kita didoakan, ditashmid oleh saudara kita yang mendengarnya. Dan tentu sesama muslim hendaknya saling mendoakan. Allahu a'lam bishawab. Sampai di sini kita cukupkan dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.